استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما الله قولا وفعلا سرا وعلانية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ayah bunda, teman saudara, jamaah salat subuh rahimakumullah. Salam penghormatan kepada seluruh pengurus beserta jajaran kepengurusan serta pandai tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berhadir, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak dihiraukan gelar. InsyaAllah seluruh kita yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat limpahan rahmat dan karunia Allah, berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika jiwa dan hati ini senantiasa patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Karena semua yang ada pada diri kita tanpa kepatuhan dan ketundukan kepada Allah hanya mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat dan jabatan yang tinggi tanpa kepatuhan kepada Allah menjadikan Fir'aun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang berlimpah ruah tanpa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah hanya menjadikan Qarun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepintaran tanpa kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menjadikan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang luar biasa yang betul-betul kita syukuri kepada Allah adalah ketika hati dan jiwa ini senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sama-sama kita bermohon kepada Allah agar salawat dan salam kita senantiasa diterima Allah dan disampaikan kepada Sayyidil Mursalin wa Khataman Nabiyyin, imam para nabi, ikutan para rasul, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Pertama, sebagai harapan pertalian jiwa kita dengan Rasul. Dalam sebuah hadis yang dikatakan, man ahabba syai' kathura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, maka pasti dia akan sering mengingat dan menyebut sesuatu itu. Siapa yang mencintai seseorang, pasti dia sering menyebut dan mengingat seseorang itu. Maka ketika kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, pembuktian bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Rasul, maka nanti akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memperbanyak sholawat, kita tidak hanya beribadah atau berzikir secara mulut saja, tapi hakikatnya adalah kita berharap dimudahkan Allah untuk bertemu dengan Rasulullah di surga nanti. Bapak dan Ibu, teman saudara, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling pertama dan utama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kesamaan dan satunya visi dan misi mereka adalah masalah akidah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, akidah dan keyakinan adalah hal yang paling penting dan paling pokok dalam ajaran seluruh Nabi dan Rasul. Kalau berbicara syariat dan ibadah, masing-masing Nabi dan Rasul itu ada perbedaan. Jadi kalau kita bicara masalah kesamaan syariat, kesamaan ibadah, berbeda kadang-kadang sebagian antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Contoh, ada Nabi yang syariatnya hanya sholat asar saja. Ada yang Nabi dan Rasul yang syariatnya sholat subuh saja. Ada Nabi dan Rasul yang syariatnya hanya sholat sekali dalam sepekan. Seperti halnya Nabi Musa, itu beribadah rukuk sujud atau sholat, kita sebut sekarang bahasanya sholat, itu hanya di hari Sabat atau hari Sabtu, di mana mereka berkumpul dari matahari terbit sampai matahari terbenam dalam keadaan berpuasa. Di hari itu seharian mereka full tidak melakukan aktivitas apapun, hanya fokus beribadah kepada Allah.
dipimpin oleh Nabi Musa. Syariatnya salat cuman sekali sepekan di hari Sabtu, namanya hari Sabat. Dan ajaran itu berlanjut sampai sebelum Nabi Isa dilahirkan ke dunia ini. Artinya syariat antar nabi berbeda. Walaupun pada akhirnya disempurnakan dengan kehadiran dan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun syariat Nabi Muhammad pun atau ajaran ibadah Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah, itu pun baru dimulai menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Misalkan wajibnya salat 5 waktu, itu baru diwajibkan setelah Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj. Kapan Isra dan Mi'raj? 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi di Mekah 13 tahun. 12 tahun pertama Nabi di Mekah belum ada salat 5 waktu. Baru setelah Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj ada perintah salat 5 waktu wajib sampai hari ini. Puasa Ramadan kapan diwajibkan oleh Allah? Tahun kedua Nabi di Madinah. Dan begitu seterusnya. Makanya kalau kita membahas tentang periode Mekah, periode Madinah, maka ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang turun di Mekah disebut dengan Makkiyah, yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah disebut Madaniyah. Apa perbedaannya antara Makkiyah dengan Madaniyah? Suratnya dan ayatnya diantaranya, kalau surah Makkiyah, kalau ayat yang turun selama Nabi di Mekah, itu surat dan ayatnya pendek-pendek. Sedangkan ayat dan surat yang turun setelah Nabi pindah ke Madinah, itu surat dan ayatnya panjang-panjang. Surat dan ayat yang turun di Mekah itu lebih bermuatan akidah. Sedangkan surat dan ayat yang turun di Madinah itu sudah berisi tentang syariat atau ibadah. Artinya Bapak dan Ibu teman saudara yang dimuliakan Allah, yang paling pokok, utama dan pertama dalam ajaran Islam ini adalah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mentauhidkan, berakidah yang benar dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbukti kalau kita baca dalam Al-Quran bahwa para nabi dan rasul terdahulu, orang-orang saleh, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang mereka wasiatkan kepada anak-anak generasi setelah mereka lebih kepada masalah akidah. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 133, kisah tentang Nabi Yakub. Am kuntum dalam Al-Quran, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub merasa bahwa dia sudah dekat dengan kematian. Tapi di sini idh hadara Ya'qub al-maut, Nabi Yakub merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Jadi kalau orang-orang saleh, orang-orang yang paham dengan agama, orang-orang yang belajar, itu biasanya ada rasa
firasat bahwa ajalnya sudah mulai dekat. Jadi bisa pula kita ini tahu Pak Ustadz kapan kita mati. Kapan kita mati kita tidak tahu. Cuman ada namanya istilah firasat bahwa ajal itu sudah dekat. Kalau orang kampung menyebut garak kamati namanya. Kalau dalam ilmu cuaca namanya perakiraan cuaca. Hujan dan panas urusan Allah. Tapi kita bisa belajar perakiraan cuaca. Hidup dan mati urusan Allah. Tapi kita bisa tahu garak kamati itu seperti apa. Jewang dinami tano kebaneh gabak yulu tano ke hujan. Itu kan perakiraan. Begitu juga dengan kematian. Sehingga kalau kita belajar di dalam kitab Ladaikul Akhbar, ada tando-tando atau garak kamati sampai bulan sebelum mati. Ada yang 40 hari sebelum mati. Ada yang sehari kemati. Kalau dibahas panjang Pak, saya sebutkan saja salah satu. Salah satu Bapak dan Ibu, ada yang 40 hari sebelum roh keluar dari jasad. Apa salah satu ciri-cirinya? Ini salah satu saja. Biasanya yang kesemutan itu tangan dan kaki. Biasanya. Kalau tangan dan kaki kesemutan itu masih aman. Tapi 40 hari roh itu akan keluar dari jasad. Kalau ibaratkan orang Malayan mencari-cari jalan, begitu juga roh di tubuh kita, dia mulai mencari jalan untuk keluar. Di mana pintu masuk dan keluarnya roh? Ubun-ubun. Roh itu pintu masuk dan keluarnya di ubun-ubun. Maka 40 hari roh itu akan keluar. Ubun-ubun itu kesemutan atau bahasa awalnya kepocong. Karena antara sobo telah mau lagi. Kalau sudah hasil masih aman. Kalau sudah ada yang terasa, dia jauh-jauh coba ini. Pekan baru saja. Bikin susah ini bikin jalan. Yang kedua, 40 hari menjelang roh itu keluar, perkalian kita dengan ibu kita ketika di rahim pusat. Kan janin itu bertumbuh dan berkembang, makannya tidak lewat mulut, tapi lewat pusat. Ada namanya plasenta. Plasenta itu punya saluran ke pusat. Maka disitulah asupan gizi, makanan dan bertumbuh kembangnya bayi di rahim ibunya. Maka masuk makanan lewat itu. Nah, 40 hari sebelum roh itu keluar, salah satunya pusar tadi itu kesemutan. Itu diantara. Nah, Bapak dan Ibu teman saudara dimuliakan Allah. Kalau kita lihat sejarah orang-orang dulu ada punya firasat itu. Seperti Abu Bakar, ketika dia sakit, dia merasa bahwa waktunya sudah dekat, sehingga dia berkata, saya sudah rindu dengan Rasulullah. Maka sekarang kalian pilihlah siapa khalifah pengganti saya, karena saya merasa waktu saya sudah dekat. Silahkan kalian bermusyawarah, mumpung saya masih ada, pilihlah khalifah pengganti saya menurut kebaikan kalian bersama. Ada firasat. Nah, termasuk Nabi Yakub, in hadara Yakub al-maut. Ketika Nabi Yakub merasa bahwa mautnya sudah dekat ila rafiqil a'la, kembalinya dia ke hadirat Allah. Apa yang dipesankan oleh Yakub kepada anak-anaknya? Bukan masalah warisan, bukan masalah harta dan benda, tapi yang ditegaskan oleh Nabi Yakub,
ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, seandainya aku tiada, seandainya aku berpulang ke rahmatullah, masihkah kalian bertuhan kepada Allah? Masihkah kalian akan bertuhan kepada Allah? Atau kalian bertuhan kepada Tuhan yang lain? Maka Bapak dan Ibu, teman saudara yang dimuliakan Allah, yang paling pertama, karena yang paling pertama dan utama, tugas para pendahulu atau orang tua atau orang-orang sepuh senior terhadap orang-orang setelah mereka adalah masalah akidah. Maka dalam sebuah hadis Nabi tegaskan, haqqul walad 'alal walidi salasa. Kewajiban kita orang-orang yang tua ini, ya, khusus orang tua, ayah dan ibu, kakek, nenek, apalagi sekarang kita kan masih musim zaman-zaman tahun ajaran baru mungkin. Kita harus punya prinsip dan tahu kita apa kewajiban kita terhadap generasi setelah kita, yang kalau kita abai dan lalai, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, haqqul walad 'alal walidi salasa. Kewajiban kita selaku orang tua, kewajiban kita selaku generasi yang ada hari ini terhadap generasi setelah kita, kata Nabi, itu ada 3 minimal. Yang pertama, ayyuhassinasmahu. Kewajiban kita yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Terus ada orang bilang, Ustaz, ya, apalah arti sebuah nama? Lupa mereka, nggak tahu mereka bahwa bagi kita al-ismu doa. Bagi kita nama itu adalah doa. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq, kata Allah. Jangan kalian menggelari sesama kalian dengan gelar yang buruk, apalagi menyebut dan memanggil mereka dengan nama yang mengandung doa yang tak baik. Jadi dalam Islam nama itu penting, saking pentingnya Nabi berpesan di usia 7 hari atau 15 hari atau 40 hari, orang tua yang mampu melakukan 3 hal terhadap anaknya. 1, diberikan nama. 2, dipotong rambutnya. 3, diakikahkan. Itu saking pentingnya. Terus ada yang bertanya, jadi cuma sampai 40 hari Pak Ustaz. Kalau lewat dari 40 hari bagaimana? Apakah tidak lagi ada akikah untuk anak-anak yang telah lebih dari 40 hari? Dalam hadis itu dijelaskan oleh ulama menganalisa hadis ini, yang 3 hal ini afdolnya sebelum 40 hari. Jadi ketika orang tua mampu, maka sebelum 40 hari lakukan 3 hal ini. Kalau seandainya orang tuanya tidak mampu sebelum 40 hari, bagaimana Pak Ustaz? Boleh dilakukan setelah 40 hari, cuman akikah saja. Kalau memberi nama lebih dari 40 hari, itulah terlambat. Nah, 5 tahun mau anak itu bagi nama oleh baca. Siapa mau anak apa? Nah, ada suyung. Nah, ada beri nama apa kata bidan buat akte kelahiran macam mana Pak? Tidak ada tuliskan. Tunggu dulu, saya belum kasih dia nama. Kenapa? Saya belum mampu untuk akikahkan dia. Ya akikah tetap boleh, walaupun sudah lebih dari 40 hari. Tapi yang beri nama sebelum 40 hari. Mencukur rambut. Kalau mencukur rambut setelah 40 hari, macam mana rambut anak itu kan? Jadi artinya yang dimaksud 3 hal ini sejalan sebelum 40 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 40 hari, cukup akikah saja. Namanya sudah harusnya.
Cukur rambut sudah, tapi jangan pula nanti ada Ustaz. Saya insya Allah rencana mau berangkat haji Ustaz. Jadi kita ada jamuan setelah Jumat Ustaz. Kebetulan kata mak saya dulu, rupanya waktu kecil saya belum akikah Ustaz. Oh belum akikah ya Pak? Iya. Jadi saya rencana jamuan haji sekaligus jamuan akikah karena saya belum akikah. Mungkin orang tua dulu belum mampu, ya, kondisi miskin, anak banyak. Kadang-kadang kondisi miskin, anak banyak. Ada orang bertanya, kenapa orang-orang yang hidupnya susah, pengangguran, anaknya banyak Ustaz? Sementara orang yang sibuk bekerja, punya aktivitas, mampu secara ekonomi, anaknya sedikit. Logikanya, orang yang miskin, orang yang pengangguran, itu sering di rumah. Itu logikanya. Sementara orang yang sibuk bekerja, orang yang berkarir, jarang di rumah. Makanya anak seketek. Iya kan? Kalau orang dulu, kerajo tidak parah, pengangguran banyak, waktu luang banyak, kerapu, terlalu banyak, karena sering di rumah dia. Logikanya kan begitu. Nah artinya dulu kami banyak kakak beradik Ustaz, jadi tidak mampu orang tua mengakikahkan. Ya sudah akikahkan. Ya, cuman satu saja. Besok kalau saya datang ke sana, jamuan haji dan jamuan akikah setelah Jumat, cukup kita mendoa saja. Tak pula marhaban tak usah saja. Ya udah kakek-kakek marhaban pula, dicukur pula rambutnya, tidak perlu. Nah, dicukur akikah. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh kalau sudah lebih 40 hari tidak boleh lagi akikah, bukan begitu maksudnya. Jadi kalau sudah lebih 40 hari akikah saja lagi. Yang nama dan cukur rambutnya sudah harusnya. Nah jadi kewajiban kita selaku orang tua yang pertama, ayu hasin asmahu. Ini kewajiban. Kalau tidak kita berikan nama terbaik, kita bisa dituntut nanti di hadapan Allah. Dan apakah nama itu mesti berbahasa Arab? Tidak. Yang penting punya makna dan berisi doa. Itu 25 nabi dan rasul, itu cuma 5 nabi yang namanya bahasa Arab. Selebihnya nama nabi dan rasul itu tulisannya memang tulisan Arab, tapi bukan bahasa Arab. Nama nabi dan rasul kan bahasa itu ada 2, ada bahasa Arab, ada bahasa Ajam. Ajam itu bahasa di luar Arab. Nama nabi yang bahasa Arab cuma 5. Nuh, Hud, Saleh, Dzulkifli, Muhammad. Hanya 5 itu nama nabi yang berbahasa Arab. Sementara Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Daud, Musa, Isa itu bahasa Ajam semua. Jadi boleh tidak berbahasa Arab daripada bahasa Arab cuman maknanya tak baik. Kita tidak membuli nama seseorang, kita tidak menguncingkan, memburukkan nama orang, cuman kita bahas dalam rangka pelajaran. Kalau bisa ya kita hindari nama-nama yang walaupun berbahasa Arab tapi maknanya tak baik. Contoh saja. Ketika kita ngaji fikih, salah satu rukhsah atau keringanan untuk orang yang sholat, kan syarat sholat itu kan suci badan, suci pakaian, suci tempat dari hadas dan najis, kan itu ya. Jadi syarat sholat itu suci badan, suci pakaian, suci tempat dari hadas dan najis. Ada orang yang diberi keringanan. Kenapa? Karena najisnya senantiasa keluar, minimal merembes. Ada orang yang pipisnya susah terkontrol. Jadi kalau di kampung namanya saban-saban. Kadang-kadang pipis itu keluar tanpa terasa.
Itu ada keringanan. Bahasa Arabnya apa? Orang yang selalu pipisnya itu keluar tanpa disadari. Kalau bahasa otomotifnya klep bocor. Di klep itulah bocor lah. Nah, jadi merembes terus tanpa terasa kadang-kadang pipis dulu. Nah, bagaimana sholatnya? Nah, itu ada aturan fikihnya. Cuman namanya apa? Istilah untuk orang yang pipisnya senantiasa keluar, itu istilahnya sulus atau sulis. Kan ada nama orang itu. Jadi kalau bisa setelah ini jangan dikasih nama itu lagi. Jadi makna sulus atau sulis itu artinya klep bocor. Dulu waktu saya kecil-kecil ada penyanyi sholawat yang terkenal tuh, duet dengan Adam Alwi, sulis namanya. Jadi ternyata maknanya tak baik. Atau kalau buang air besarnya yang bocor, maksudnya mencret akut. Jadi ada penyakit di mana dia kalau sehari-hari itu susah menahan buang air besar karena tinjanya atau fasesnya itu mencret. Bahasa Arabnya apa? Mohon maaf kalau ada nama ini, mohon maaf. Namanya istilahnya dalam bahasa Arab dalam kajian fikih roslaini. Nah, itu namanya. Nah, ros itu artinya ros itu artinya kotoran, laini itu artinya lunak, jadi mencret bahasa awalnya. Kan bahasa Arab itu bahasa Arab, tapi maknanya kurang bagus. Jadi kalau kami sudah nama gitu, Pak Ustaz, jangankan bapak dan ibu, adik mak kandung saya itu namanya, bibi saya, bibi kandung itu namanya dikasih orang tua. Maka ketika libur saya pulang, saya tanya ke mak saya, mak, saya panggil Ande, siapa nama majah nama Ande itu? Kenapa masa namanya Roslaini? Saya bilang, orang dulu itu nama saya dari. Nah, artinya apa? Mungkin ya generasi dulu sudah terlanjur. Tapi artinya itu contoh. Walaupun berbahasa Arab, tapi maknanya kurang bagus. Nah, artinya ini kewajiban kita yang pertama, ayyuhassinasmahu. Yang kedua, kewajiban kita yang kedua sebagai orang tua, haknya mereka anak-anak kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayyu'allimahul kitab. Apa itu ayyu'allimahul kitab? Mewariskan atau mengokohkan, menguatkan anak-anak kita atau generasi setelah kita dalam berakidah kepada Allah. Ini kewajiban. Oh, tidak salah kita sekolahkan mereka di sekolah favorit, tidak salah. Tidak salah kita leskan dia di tempat-tempat terpilih, kita bimbelkan dia, kita privatkan dia untuk masa depan yang lebih baik, tidak masalah. Tapi terlepas dari bagaimana mereka tahu, punya konsep keilmuan tentang sains dan teknologi, kewajiban kita adalah menguatkan akidah dan mengokohkan akidah. Orang tua nanti tidak akan ditanya di akhirat kalau anaknya tidak jadi pejabat. Oh, tidak jadi pejabat anak kita tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak jadi orang kaya anak-anak kita tidak akan ditanya nanti di hadapan Allah. Tidak akan ada orang tua yang dipending masuk surga gara-gara anaknya tidak kaya, tidak ada. Tapi nanti di akhirat orang tua akan dipending masuk surga, terhalang masuk surga ketika anak-anaknya tidak mengenal Allah, tidak berakidah kepada Allah. Jadi kita tak akan bertanggung jawab nanti Pak kalau anak kita tak jadi-jadian, itu maksud jadi apa-apa ini itu tidak ada. Kenapa anakmu tidak jadi anggota dewan? Ada kita ditanya Tuhan saja.
Tapi kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika anak kita tidak tahu agama, tidak pandai ibadah, tidak berakidah kepada Allah. Karena dalam beberapa riwayat pernah diceritakan, mungkin kita sering mendengar, ada orang tua yang sudah diizinkan akan masuk surga, dipending oleh malaikat, dipanggil kembali. Kenapa? Karena ada anaknya yang menuntut. Karena ketika mereka di dunia tidak ada perhatian, tidak ada penguatan agama dari orang tuanya. Maka kita lihat, apalagi di zaman sekarang ini Bapak dan Ibu, dengan alasan rasional, dengan alasan masuk akal, kadang-kadang banyak orang yang terpeleset dalam berakal dan berlogika sehingga masuk dan tersesat ke pemikiran-pemikiran yang salah. Contoh, ada saya baca salah satu artikel, itu ada anak yang berprestasi, SD juara, SMP juara, SMA juara umum. Satu kabupaten itu nilai dia yang paling tinggi, Bapak dan Ibu. Sehingga dia punya peluang untuk ikut kuliah pendidikan di luar negeri. Kita sebut sajalah Amerika misalnya. Dapatlah dia kesempatan ikut tes dan lulus kuliah di Amerika. Sampai di Amerika 4 tahun selesai S1 dengan baik, nilai bagus. Langsung dapat tawaran beasiswa S2 di sana. Sedang menyusun tesis, ketika akan sidang ternyata judul tesisnya bagus dan menarik, sehingga ditawarkan oleh salah satu perusahaan besar di sana untuk bergabung dan bekerja dengan kontrak pertama 2 tahun pertama, kontrak tidak boleh nikah, tidak boleh cuti, 2 tahun pertama full. Jadi total tidak pulang kampung sekitar 8 tahun. 4 tahun S1, sekitar 2 tahunan S2, kemudian 2 tahun kontrak pertama, 8 tahun tidak pulang-pulang. Fasilitas besar, rumah besar, gaji besar, kendaraan besar. Kalau bininya dulu ya, karena dia malu kontraknya tidak boleh nikah 2 tahun pertama. Tahun ketiga dia pulang, ambil izin cuti 13 hari ke perusahaan full, cuti tahunan, pulang kampung dia. Beberapa hari sebelum lebaran, beberapa hari setelah lebaran dia pulang kampung. Sampai di rumah orang masih suasana Ramadan, dibangunkan sama maknya sahur. Nak, bangun sahur. Apa kata anak tadi yang sudah pintar di luar negeri ini? Apa katanya? Saya sudah tak puasa lagi, mak. Kenapa? Sudah lebaran orang di Amerika tuh. Tidak, cuman semenjak di Amerika saya sudah tak berpuasa lagi. Selesai sahur maknya sholat subuh, dia bangunkan lagi sholat subuh. Nak, apa kata anaknya? Mak ajalah sholat subuh. Saya sudah tak sholat lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari ditengok. Apa kata maknya? Kalau bahasa kampung kitanya, iko rumah gadang madok kaihir. Tambah gadang, tambah panggil. Memang anaknya kuliah di luar negeri, tapi maknya khawatir. Apakah nanti saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah meninggalkan anak yang pintar tapi tidak bertuhan kepada Allah? Maka sambil sarapan pagi anak ini didekati oleh maknya. Kebetulan puasa itu puasa malamnya nanti orang sedang isbat. Jadi kalau ada informasi orang takbiran pelan-pelan dia bilang ke anak, apa yang terjadi? Apa kata anak tadi? Saya sekarang jadi tidak percaya kepada agama apapun. Kenapa? Karena menurut saya, menurut logika rasional
semua agama itu hanya mengajarkan kebodohan dan cerita-cerita dongeng yang tak bisa dibuktikan. Orang percaya Yesus Tuhan, kan tak masuk akal. Bagaimana mungkin Yesus Tuhan sementara dia lahir dari seorang perempuan yang bernama Maryam? Jadi kalau Tuhannya baru lahir, yang Maryam ini Tuhannya siapa? Kan Tuhannya baru lahirnya. Jadi orang-orang yang telah ada sebelum Tuhan lahir, siapa Tuhannya? Kan tak masuk akal. Tak masuk akal, tak rasional. Agama lain, Hindu, Buddha, mereka menyembah patung, menyembah Tuhan yang mereka sembah. Jangankan menolong diri mereka, menolong diri sendiri saja Tuhan itu tidak bisa. Hingga lalat di hidung Tuhan itu, di hidung patung itu, tidak bisa patung itu menghalau lalat, apalagi menolong hambanya. Jadi semua agama ini mengajarkan kebodohan saja. Tapi sebodoh-bodohnya seluruh agama, Tuhannya masih nampak. Islamlah yang paling bodoh. Ya. Kalau Kristen nampak Tuhannya di tiang salib. Hindu, Buddha nampak Tuhannya dalam bentuk patung. Hanuman macam monyet, Ganesha pakai belalai macam gajah. Kalau Siwa badannya biru, nampak. Tapi kalau Islam, datang ke masjid, datang ke surau, rukuk, sujud, siapa yang mereka sembah? Berjuta-juta duit habis pergi ke Mekah cuma nengok batu yang ditutup dengan kain hitam. Ngapain habis-habis duit ke sana? Kalau nggak mau, saya buatkan nanti di halaman rumah kita ini satu. Jadi saya sudah tak masuk akal. Bagaimana mungkin ada Tuhan, namanya ada, tapi tidak nampak bentuknya seperti apa. Dan yang kedua yang paling tak masuk akal, Islam itu mengajarkan tentang takdir, beriman kepada takdir. Rukun iman terakhir itu beriman kepada takdir. Masa di zaman teknologi sudah canggih, kemajuan dunia yang sudah sangat pesat, kita masih percaya takdir? Sedangkan kita bisa merencanakan, jangankan yang setahun ke depan, 10 tahun yang akan datang kita bisa merencanakannya. Kita punya kemampuan, ngapain percaya kepada takdir? Oh, itu kata anaknya. Jadi saya lebih memilih rasional saja, lebih baik tak bertuhan. Maknya kebetulan tak sekolah. Si bisu Barasian tahu tapi tidak bisa menjelaskan. Ya, karena orang dulu itu cuma sekolah rakyat namanya SR, asalkan dah pandai membaca, dah pandai menulis, dah apalagi perempuan pandai membaca, pandai menulis, laki deh. Makanya orang dulu 13 tahun laki, 14 tahun dah laki dulu. Nah, mak sebenarnya paham, cuma mak tak bisa menjelaskan. Coba nanti malam kita ke surau ya, katanya. Kita tanya ke Buya di surau, mana tahu nanti malam takbiran kita bisa agak lebih dewasa bertanya. Singkat cerita, malamnya mereka datang ke surau. Orang keliling malam takbiran, datang dia ke surau. Assalamualaikum, waalaikumsalam, katanya. Duduklah dia agak berjarak dengan Buya. Apa kabar mak? Ini Pak Ustadz ya, anak saya kuliah di luar negeri. Oh, yang kuliah di luar negeri itu? Ya, di Amerika. Ya. Apa cerita? Setelah basa-basi, dia mau bertanya. Katanya kalau memang Allah itu ada, bagaimana bentuknya Allah itu? Yang kedua, kalau memang beriman kepada takdir, sementara kita sudah bisa merencanakan apa yang akan terjadi besok hari dan masa depan kita. Kita punya kemampuan untuk itu. Ngapain percaya kepada takdir? Sambil tersenyum ya tadi ngomong, kalau Iko kaji isiak namanya. Agak dekatlah sedikit ke sini, jangan terlalu jauh. Nanti kalau terlalu keras suara orang kira kita sedang bertengkar.
Baru saja dia anak itu mendekat, langsung ditampar sama Buya tadi. Ditampar. Apa kata anak tadi? Kenapa dia tampar saya? Marah dia dengan saya? Tidak. Saya ini orang kampung, belajar di kampung. Guru saya orang kampung. Sampai sekarang saya tinggal dan mengajar di kampung. Saya tak pandai referensi-referensi retorika, teori-teori panjang-panjang saya tak pandai. Saya cuma pandai jawabannya itu. Pertanyaanmu dua, saya jawab dengan satu tamparan saja. Jadi apa maksudnya ya? Ya tampar itulah jawabnya. Tak masuk? Enggak ya. Sekarang ketika saya tampar, apa rasanya? Sakit. Bagaimana bentuk sakit? Kau bisa merasakan sakit? Bisa. Kau tahu dengan rasa sakit? Tahu. Bagaimana bentuknya? Bulat, pendek, kurus, tinggi, gemuk. Apa warnanya? Adakah kecanggihan teknologi hari ini bisa memvisualkan bentuk sakit itu? Tidak katanya. Nah, jadi kalau makhluk Tuhan saja yang bernama rasa tidak bisa dibentukkan, divisualkan, apalagi Dia Sang Pencipta rasa. Bukan engkau saja yang hari ini minta melihat Tuhan. Dulu zaman Nabi Musa, orang Bani Israel dan Yahudi pernah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hai Musa, tolong perlihatkan bentuk Tuhan itu seperti apa. Jadi sudah dari dulu orang minta melihat Tuhan. Makanya ketika engkau membahas tentang Tuhan, itu hampir sama dengan engkau mengkaji rasa. Bisa dirasakan, tapi kita tidak bisa membayangkan. Dalam hadis qudsi Allah katakan, tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi dzati. Cukup engkau bahas saja sifatku, kata Allah, dan kau tak akan bisa mencapai menalar tentang zatku. Di dalam kajian akidah tidak boleh kita membahas zat Allah, tidak boleh kita mengkaji zat Tuhan. Cukup kita bahas sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana rasa bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita visualkan. Nah, ngaji lagi setelah ini kata Buya. Yang kedua, takdir. Kata kau bahwa takdir itu kita bisa merencanakan masa depan. Sekarang saya tanya, tadi malam engkau ada bermimpi tidak akan ditampar? Tidak. Tadi ada rencana tak sebelum di sini untuk ditampar? Tidak. Terbayang tak kalau sampai di sini akan kena tampar? Tidak. Nah, itulah takdir. Itulah takdir. Anta turid, wallah yurid, wa huwa fa'alun lima yurid. Kita boleh berencana, tetapi hasilnya tetap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takdir. Jadi tujuan kita beriman kepada takdir ketika berhasil tidak sombong, karena ini atas kehendak Allah. Ketika gagal kita tidak putus asa, berarti belum takdir kita. Jadi beriman dengan takdir itu bukan berarti kita tidak boleh berencana. Kita boleh berencana, tapi kita gantungkan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita gantungkan harapan kita senantiasa, hati kita kepada hasil yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takdir. Mau nganggurnya. Nah, besok ngaji lagi. Jadi jangan hanya sekedar sains dan teknologi perlu, penting, tapi ngaji akidah itu juga harus penting. Dan yang terakhir, karena waktu Bapak dan Ibu, apa kewajiban kita selaku orang tua terhadap generasi setelah kita? Ayu zawwijahu idza balagha. Yaitu kalau ketemu jodohnya, sampai waktunya kita nikahkan dan kita kawinkan anak-anak kita. Karena kenapa? Salah satu yang mengkhawatirkan kata Nabi di akhir zaman, wa yafshu zina. Di akhir zaman ini yang paling mengkhawatirkan kata Rasulullah adalah zina semakin merajalela.
Maka salah satu benteng bagi kita adalah salah satu-satunya cara yang disyariatkan Allah, diajarkan Rasulullah dalam menjaga diri dari zina adalah dengan menikah. Jadi mau sehebat apapun anak-anak kita, kewajiban kita adalah menikahkan mereka. Ya nak kamu nikah Ustaz, lawak suruh menikah Ustaz. Kalau dia tidak mau mendengar orang tua, ibarat orang menyebut bapak dari pikir balam di balam. Artinya anak kita itu mungkin tidak mendengarkan omongan kita, tapi pasti ada orang yang mau dia dengar. Jadi pakai pakai juru bicara. Karena kenapa? Kalau seandainya generasi kita itu melakukan hal yang dilarang dalam syariat Islam, yang bertanggung jawab kita sebagai orang tua. Kadang-kadang ada orang tua itu yang sepele saja. Pak, ya, kenapa anak perempuannya dibiarkan keluar rumah tanpa jilbab, Pak? Apa jawaban ayahnya? Yulah gadam, Ustaz, biasa. Berarti kalau sudah besar dia bukan tanggung jawab Pak lagi. Nah, yulah gadam, Ustaz. Yulah isak sarjana. Yulah pandai memikir itu, Ustaz. Padahal dalam syariat Islam, perempuan keluar rumah itu yang bertanggung jawab adalah satu, ayahnya. Kalau dia sudah punya suami, suaminya. Kalau dia punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya. Itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa orang tua seorang ayah ngomong, "Hadiah saudara Ustaz," tidak bisa. Karena perbuatan mereka akan membawa yang lain dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin Bapak dan Ibu teman saudara yang dimuliakan Allah, kajian kita pada subuh ini, bahwa tadi kita awali dengan bagaimana para nabi dan rasul, semua nabi dan rasul punya tujuan, visi dan misi yang sama, yaitu akidah la ilaha illallah. Walaupun syariat antar nabi berbeda, maka sebelumnya selain daripada kita ajarkan anak kita salat, selain kita ajarkan anak kita ingatkan mereka untuk ibadah, pesan kita adalah bagaimana meyakinkan dan menguatkan akidah, karena inilah sebagai kunci keselamatan dunia sampai ke akhirat. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan, kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaat. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ghafarallahu li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.